Bagaimana sih membuat presentasi sidang skripsi atau PPT sidang skripsi yang efektif dan efisien? Banyak sekali yang tanya ke saya dan hari ini saya akan buatkan contohnya. Kalau mungkin untuk desain dan seterusnya teman-teman sudah hebat, saya akan jelaskan esensi atau isi yang penting untuk dijelaskan. Next. Nah, pertama cover sederhana begitu ya, ada judul, logo dan seterusnya, disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda di prodi masing-masing. Ini teman-teman yang jarang sekali ada di PPT mahasiswa. Yang paling penting apa? Sistematika presentasi. Jadi sebelum Anda memulai presentasi, sebaiknya dosen penguji itu tahu anak ini kira-kira mau presentasi logikanya seperti apa ya, dan seterusnya. Dan ini juga membantu Anda untuk paham logika dari presentasi Anda sendiri. Kalau saya biasanya tulis dengan 3 hal ini. The why, mengapa penelitian itu dilakukan, how, bagaimana penelitian itu dijalankan, dan the what, atau apa hasilnya. Jadi why ini meliputi latar belakang dan tujuan, how ini kerangka teoritis dan metode penelitian, dan what apa hasilnya, yaitu hasil pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Next. Latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian teman-teman kesalahannya biasanya sering membuat paragraf atau kalimat yang terlalu banyak. Ya, di sini saya buat menjadi 3 baris atau 3 pokok pembahasan saja. Yang pertama itu kondisi idealnya, misalnya Anda ambil dari teori tertentu. Yang kedua indikasi masalah, itu realitanya. Dan yang ketiga pertanyaan penelitiannya. Nah, di sini sebenarnya yang bisa dipahami apa? Ada kesenjangan antara poin 1 dan poin 2 dan itu menghasilkan pertanyaan penelitian. Cukup sesederhana itu. Itu alternatif pertama. Saya kasih alternatif berikutnya. Next. Nah, ini latar belakang penelitian alternatif kedua, supaya lebih jelas teman-teman bisa kelompokkan, oh idealitanya di sebelah kiri, realitanya di kanan, dan dukung dengan data, jangan lupa ya. Data ini mendukung realita ini benar-benar terjadi, artinya indikasi masalah benar-benar terjadi. Dan kemudian muncul pertanyaan penelitiannya seperti ini. Ya, next. Tujuan penelitian, karena tadi pertanyaan penelitiannya 2, tujuan penelitiannya juga 2, supaya lebih jelas lagi. Kenapa sih tujuan penelitian harus disendirikan? Karena ini yang teman-teman janjikan. Ya, nanti di akhir presentasi, benar nggak sih teman-teman akan menuju ke sana? Benar nggak sih penguji itu akan mendapatkan tujuannya ini? Jadi harus di state atau dijelaskan di awal. Next. Kerangka teori, bagi saya teman-teman tidak perlu jelaskan grand, middle, sama apply teori. Cukup apply teori saja, tetapi juga dijelaskan secara operasional. Misalnya di sini ada teori tentang inklusivitas pelayanan publik berbasis digital. Ya, itu apa? Apply teorinya, penjelasannya, dan kemudian secara operasional seperti apa, dimensinya apa saja. Cukup seperti itu. Metode penelitian tidak perlu panjang lebar, cukup dalam 1 halaman saja dijelaskan pendekatan penelitiannya apa, jenis penelitiannya apa, teknik pengumpulan data. Kalau ini kebetulan survei ya teknik sampling, teknik analisis datanya apa, dan seterusnya. Jadi tidak perlu Anda jelaskan detail karena semuanya sudah ada di draft skripsi teman-teman. Cukup secara general seperti ini saja. Nah, yang paling penting karena ini survei, skala pengukuran mungkin harus disendirikan. Nah, ini kalau teman-teman lihat mungkin teman-teman bingung ini apa. Tetapi saya sebagai presenter sudah membuat sebuah lingkaran. Nah, ini menunjukkan fokus dari presentasi saya. Nanti teman-teman akan belajar ketika teman-teman presentasi mungkin tabel itu rumit dan seterusnya. Tetapi kita presenter itu bisa menentukan, bisa membantu penguji untuk tahu fokus kita di mana. Nah, di sini misalnya contoh ada nilai A, B, C, D, E, F ya. Dan di sini karena skripsinya tentang tingkat inklusivitas. Nah, yang nilai F ini adalah nilai ketika kategorisasinya tidak inklusif, sehingga saya kasih lingkaran merah. Jadi saya cukup menjelaskan tanpa panjang lebar ke dosen penguji bahwa kategori tidak inklusif itu ada di nilai F. Hasil dan pembahasan, next. Dari hasil perhitungan dan seterusnya ada nilai seperti ini. Saya juga bisa langsung kasih lingkaran merah tanpa teman-teman harus jelasin detail. Di sini saya cukup jelaskan dari hasil pengukuran yang dilakukan, skornya sekian gitu ya. Dan ini masuk di grade F. Artinya apa? Bisa dipahami bahwa aplikasi itu tadi tidak inklusif. Ya, langsung paham ya penguji dengan lingkaran merah ini. Fokusnya langsung tergambar. Next. Teman-teman, ini juga kunci. Teman-teman bisa lakukan visualisasi. Ya, ketika kira-kira kalau dijelaskan terlalu lama dan seterusnya, teman-teman bisa buat visualisasi. Nah, di sini misalnya saya buat intervalnya A, B, C, D, E, F ya. Jadi A, B, C, D, E, F ini ternyata skor sekian tadi masuknya di F itu di titik yang ini. Langsung tervisualisasikan. Penguji tahu, oh ternyata kualitas inklusivitas aplikasi yang tadi kita teliti itu ada di sini. Nah, ini kembali lagi tabel, tetapi saya kasih lingkaran merah. Ini contoh perbandingan jenis kelamin. Oh, artinya laki-laki dan perempuan ini sama-sama F misalnya. Next. Ya. Nah, ini misalnya skor penilaian tadi berdasarkan rentang generasi. Oh, ternyata generasi yang bermasalah langsung saya lingkari saja. Y, Z, dan
baby boomers karena nilainya FFF. Kita nggak perlu jelasin per baris seperti yang biasa dilakukan teman-teman saat sidang skripsi. Itu memakan waktu, ya, tidak efektif, dan penguji juga tidak paham maksud kalian apa. Next. Ya, ini sama. Langsung teman-teman itu meskipun tabel, teman-teman langsung bisa highlight di mana sih sebenarnya fokus dari presentasi saya di slide yang bersangkutan. Next. Nah, kesimpulan, ingat ya, kesimpulan itu apa? Jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau jawaban terhadap tujuan penelitian. Nah, ini tujuannya. Sehingga apa? Tadi ketika kita bilang tujuannya ada 2 atau pertanyaan penelitiannya ada 2, berarti ada 2 kesimpulan besar dari skripsi ini. Ya, yang pertama menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yang kedua menjawab pertanyaan penelitian yang kedua. Next. Nah, terakhir rekomendasi, ingat, ini seharusnya terkait dengan kesimpulan pasti, tetapi juga terkait dengan manfaat penelitian. Ya, kalau teman-teman misalnya sudah janji, oh manfaat penelitian ini untuk pemerintah, untuk masyarakat, dan untuk secara akademik, untuk penelitian selanjutnya dan seterusnya, ya teman-teman harus merekomendasikan sesuatu. Ya, bagi siapa? Bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi penelitian selanjutnya. Akan lebih baik juga teman-teman menjelaskan limitasi atau keterbatasan kekurangan penelitian teman-teman yang akan ditindaklanjuti dari penelitian sebelumnya. Dan kalau Anda lihat, sepertinya ini 15 slide, tetapi pembahasannya tadi bisa saya jelaskan dalam tempo yang singkat karena apa? Saya kasih highlight di tabel-tabel yang rumit tadi, saya kasih highlight, saya kasih lingkaran dan seterusnya supaya orang langsung paham sebenarnya maksud dan tujuan Anda apa. Itu kira-kira PPT yang secara sistematis dan cukup efektif efisien bisa dilakukan, digunakan untuk sidang skripsi teman-teman.